Pak Padu Mansur ya. Terima kasih Pak Padu udah hadir di link kami. Makasih, selamat bergabung. Apakah suaranya Pak? Suaranya Bu jelek deh Bu, ngerebek. Sinyalnya ya? Ya. Oh, ada kendala mobil yang lewat Bu Yeni ya? Ini dekat Oh iya Bu, jalan. pas Ya. begitu mobil lewatnya jelek suaranya teh. Iya. Udah jam 10 Bu? Udah? Mulai? Oke. Mau rekam dari sekarang? Mulainya Ibu aja nih, buka sama Ibu. Iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang alhamdulillah syukur amilah pada hari ini Sabtu tanggal 18 April 2020 kita bisa berkumpul di link ini dalam pembahasan pembuatan kisi-kisi yang insya Allah materi tersebut akan disampaikan oleh Ibu Imas SPD dari SDN 1 Warung Kiara dan yang bertugas sebagai ini adalah Bu Yena dari KB Nurul Hasanah Warung Kiara dan saya sendiri yang bertugas sebagai host Yeni Yulianti dari MTS Al Idris Sukararang. Untuk selanjutnya untuk Ibu Yena untuk memandu acara ini. Silakan Bu Yena. Terima kasih kepada Ibu Yeni atas waktunya. Baiklah, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bergabung bersama. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pembimbing kita, pendidik kita, pembina kita yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bergabung bersama dalam kegiatan pelatihan PCT BIS 6 grup 5.2 ya. Saya Yana Kurnia dari PAUD KB Nurul Hasanah Desa Damaraja Kecamatan Warung Kiara. Ibu Bapak yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir Ibunda pemateri. Beliau adalah Ibu Imas SPD. Beliau bertugas di SD Negeri 1 Warung Kiara sebagai guru mapel matematika ya Bu Imas. Sudah hadir Bu Imas. Beliau akan menyampaikan materi tentang kisi-kisi dan penugasan, kisi-kisi penugasan dan produk ya Bu ya. Untuk hari ini, gimana Ibu Ima sudah hadir? Ibu Ima sudah hadir ya? Ya. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya saya persilakan kepada narasumber yaitu Ibu Imas SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Wilayah Vietnam Jabar, yang terhormat para instruktur yang mungkin tidak bisa disebutkan namanya satu-satu, yang terhormat peserta Bapak Ibu serta PCT Vietnam Jabar, dan juga yang terhormat Ibu Yeni sebagai
host dan Ibu Yena juga sebagai moderator, dan tentunya saya menjadi narasumber, dan tentunya puji dan syukur kita panjatkan selawat salam kita limpahkan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dan selawat salam serta tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua diberikan bimbingan dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kondisi seperti ini. Mudah-mudahan semua sehat walafiat dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Amin. presentasi pertama ini saya akan memaparkan tentunya mengenai materi pembuatan praktek, penugasan praktek dan sidang. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya akan biodata. Tentunya saya sebagai guru ininya diganti dulu bukan? Dan Ini dikirim cuma ke Bu Yani doang. bertugas di warung Jadi Tiara. ini dikirim ke semua orang. Dan tentunya Jadi seperti lagi kirim. Cuma yang ini dua mah ke Bu Yani. Termotivasi oleh ini satu-satu aja. karena anak-anak saya lebih pintar dari Sekali lagi aja. dan juga saya ini ingin belajar, meskipun saya udah ada ini apa namanya, udah ada Ya udah tentunya, tapi saya tidak merasa tua, tapi saya merasa muda karena saya bergabung dengan kalau mau dibagiin ke semuanya ini aja udah. dan juga ibu-ibu yang Tinggal dikirim kembalian lagi. yang bisa semua yang bisa membawa semua peserta BCP ini ke perbaikan, dan juga tentunya menjadi motivasi saya untuk mengikuti set 6 ini. Puji syukur kita panjatkan karena kesempatannya semua Ibu ucapkan terima kasih, dan juga para peserta D6 ini mendukung semua, dan juga untuk pelaksananya kita bekerja sama, dan untuk kedepannya mungkin kita bisa lebih erat bersilaturahmi, dan nama saya datanya ditampilkan, Kak. Inilah biodata saya, SPD tempat tanggal lahir 30 Juni 1968, alamat Kampung Cikoneng, RT 0216, Desa Ugruk, Kecamatan di SD 1 Warung Tiara. Dan tentunya inilah biodata yang mungkin bisa nanti kita kalau bisa bertemu tatap muka dengan Ibu dan Bapak, jangan lupa kepada saya kalau mau ada Labuan Ratu rumah saya itu ada nomor HP, dan Bapak dan Ibu saya akan lebih senangkan. Baiklah Bapak dan Ibu peserta DCT yang berbahagia, program pembelajaran di tahun pelajaran 2019-2020 terhambat karena adanya pandemi COVID-19, sehingga kegiatan USBN, PAT, S, dan ujian praktek menjadi tidak berjalan sebagaimana telah diprogramkan untuk kelas akhir. Mungkin tentunya kalau SD mungkin kelas 6, kalau untuk SMP mungkin kelas 9, dan juga untuk SMA kelas 12. Dan tentunya kita pada situasi sekarang ini
tidak berjalan dengan baik, meskipun kita sudah mempersiapkan dengan baik segala sesuatu, sebagai guru kita tentunya membuat evaluasi untuk akhir tahun ajaran ini dan juga terkendala oleh adanya situasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini dan juga Betjabar 6 ini VCT 6 mengadakan acara seperti ini sangat mendukung sekali untuk dapat memberikan motivasi dan juga harapan-harapan yang sangat baik terhadap anak didik kami, dan juga untuk saya pribadi tentunya sangat mendukung untuk pengetahuan-pengetahuan yang ya. Tetapi itu tidak menjadi masalah karena kami sangat bersemangat untuk mengikuti ini. Tentunya saya akan paparkan di sini yaitu pembuatan visi kebijakan dan produk. Dalam situasi sekarang ini tentunya kita terkendala sekarang ini, dan untuk mungkin kepada anak-anak bisa diterapkan atau bisa dikerjakan mungkin untuk tugas terstruktur di rumah, dan juga untuk dapat dipahami dan di rumah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 37 ya tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran dan pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tentunya kita untuk dapat membuat visi yang bisa dilihat dari paparan materi ini adalah penilaian pengetahuan, mulai latar belakangnya, ketentuan nomor 47 tahun 2019 tentang ujian, kebijakan Mendikbud tentang Merdeka Belajar, standar penilaian menuntut penilaian negatif. Penilaian pengetahuan tes tertulis atau benar, salah, menjerumuskan, dan juga pilihan ganda. Kemudian tes lisan, tanya jawab. Kalau penugasan, tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Portofolio, sampel pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes. Kemudian mengetahui penugasan tertulis. Mengetahui penugasan pengetahuan siswa, perbaikan proses pembelajaran dan atau pengambilan nilai. Tes lisan, tanya jawab, cek pemahaman siswa untuk perbaikan proses pembelajaran. Kalau penugasan, tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok, penguasaan pengetahuan bila diberikan dalam proses pembelajaran atau mengetahui penguasaan pengetahuan bila diberikan pada akhir pembelajaran. Kemudian pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes. Sebagian guru capaian pengetahuan di akhir semester. Nah, ini tentunya penilaian pengetahuan. Selanjutnya, penugasan. Penugasan adalah memberikan penilaian pada untuk mengukur pengetahuan memperoleh atau meningkatkan pengetahuan.
Tugas dapat dibedakan sesuai individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas. Tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah, di rumah, atau di luar sekolah. Penugasan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, assessment of learning dapat dilakukan pada proses pembelajaran. Penugasan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, assessment for learning, diberikan sebelum dan atau selama proses pembelajaran. Ini contoh assessment penugasan. Itu contohnya misalkan SD yang Ibu Bapak bertugas, dan contoh di sini mungkin hanya sekedar contoh saja. Muatan pembelajarannya ya untuk anak SD kelas 6 semester 2. Jadi kompetensi dasarnya kita diambil dari irisan KD 2013. 3.1 Identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Materinya ada wilayah ASEAN. Dan tugas kegiatannya di sini bisa Bapak Ibu ketahui, peserta didik mengidentifikasi karakteristik geografis kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN dan berbagai sumber informasi. Waktu penugasan hanya 1 minggu, dan juga ini adalah bisa dikerjakan di rumah untuk tugas terstruktur, mungkin ini ya, tugas terstruktur yang apalagi ini dalam kondisi sekarang ini bisa dikerjakan di rumah supaya anak-anak. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran nggak para peserta? Mungkin tugas-tugas terstruktur ini atau penugasan ini bisa dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu untuk anak-anak yang mungkin belajar di rumah atau kemudian juga untuk memilih apa penugasan yang anak-anak sukai itu, kita memberikan pembelajaran IPA misalkan. Ini contoh dari pembelajaran IPA. Nah ini dengan nama satuan pendidikannya supaya Bapak Ibu bertugas, kemudian muatan pelajarannya di sini ilmu pengetahuan alam. Nah tahun pelajarannya mungkin tahun sekarang 2019. Ambil ini dari kelas 5. Kompetensi dasar 5. Nanti bisa nggak kelihatan? Jaring-jaring mana ini? Kemudian materinya jaring-jaring Diklik aja. indikator soal dapat skema jaring-jaring dalam suatu sistem. Nah ini adalah bentuk penilaiannya produk ya. PPT-nya nggak kelihatan Bu Imas. Ada kendala ya? Iya. Bu Yena ada kendala? Ini PPT-nya nggak kelihatan PowerPoint-nya. Bu Yeni kelihatan nggak di situ? Ada. Bagaimana Bu Yeni? PPT-nya kelihatan? Oh ya udah Bu sekarang. Oh iya, Ada Bu. dilanjutkan. Dilanjutkan. Kita ulangi lagi. Contoh penilaian
dari mata pelajaran itu tentunya diambil 4.5 membuat karya jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Materinya dari makanan. Kemudian indikator soalnya siswa dapat melihat skema jaring makanan dalam suatu ekosistem. Ini bentuk penilaiannya produk. Jadi berbahagia tentunya. Di sini hanya contoh saja. Kemudian lagi kita kerjanya kelas 6. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Materinya energi. Kemudian indikator soalnya peserta didik dapat membuat pembayaran seri paralel dengan benar. Ini praktek yang mungkin tentunya nanti kita akan dilaksanakan di sekolah kalau memang keadaannya memungkinkan. Dalam membuat penilaian bentuk penilaiannya produk saja karena bisa dibuat di rumah oleh anak-anak sebagai penugasan yang tentunya membuat jaring-jaring makanan. Siswa dapat membuat skema jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Kalau praktik tentunya peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel dengan benar. Nah, nanti produk ini bisa anak-anak membuat contoh lampu atau menggunakan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel, bisa mainan yang dari bambu tentunya, atau anak-anak yang membuat dari mainan sikat gigi yang dibuat membuat ada seri yang bisa berjalan, nanti anak-anak bisa mempraktekannya rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Dan tentunya itu ada proses juga, kemudian kerjanya yaitu 4.2 jika menggunakan ciri-ciri berprestasi yang dialami. Materinya indikator soalnya di sini peserta didik dapat membuat poster yang bertema tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Bentuk penilaian ini adalah produk. Tentunya ada suatu hasil yang dihasilkan atau karya anak yang membuat poster. Nah, tentunya akan ada penilaian. Nah, penilaian ini kompetensi dasar yang 5 membuat konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Materinya prosedur dalam sistem. Kedua, yang tepat dan keras gambar ini Suaranya penilaiannya. Kemudian asesmen nilai. Penempatan gambar dalam skema. Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin hanya sekedar hanya contoh, mungkin ini dapat nanti dikembangkan oleh Bapak dan Ibu untuk penugasan yang mungkin nanti disesuaikan dengan keinginan atau minat anak untuk dapat mengerjakan penugasan untuk praktek dan juga membuat produk yang
dihasilkan nanti di rumah. Nah, kemudian dalam aspek yang dinilainya di sini adalah contoh dari membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem, yaitu ada 4 gambaran yang harus diletakkan dengan tepat. Skornya nanti ada 0 sampai 4. Bobot soalnya di sini 35. Kemudian lagi ada 3 gambar yang harus diletakkan dengan tepat. Kemudian ada 2 gambar. Ini nilainya nanti skornya. Ada 4, 3, 2, dan 1. Kalau tidak ada gambar yang diletakkan dengan tepat, itu ada nilainya mungkin 0 ya. Jadi di sini tergantung dari skor penilaian. Ya gambarnya mungkin tepat, nilainya pasti tentunya bagus untuk 4. Dan gambarnya ada 3, tentunya nilainya ada nilainya 3. Nah, gambar tidak diletakkan dengan tepat gambarnya, mungkin itu 0. Karena bobot soalnya di sini adalah 35. Kemudian lagi keduanya penggunaan istilah skema. Ada 4 istilah dalam skema yang digunakan dengan tepat. Itu skornya Ibu dan Bapak, skornya tergantung dari Bapak. Kita membuatnya skor maksimalnya 100. Ya. Ibu Imas, tolong ini katanya ada kendala ya? Kendala, katanya suaranya menggema, Bu ya. Suaranya, tolong. Oh iya, mungkin ini dari kendaraan ya, ada kendala. Gimana Bu, sekarang suaranya udah itu? Lanjut? Jadi lanjut aja Bu Imas. Ya. Atau Ibu Pak Taufik, gimana suaranya sekarang? Udah jelas belum Pak? Suaranya kadang jelek, Bu. Ya, sip. Lumayan, Bu. Oh, jelek ya? Lumayan. Oke, dilanjut Bu Imas. Yang ketiga, kita dalam gerakan skema. Di sini skornya 0 sampai 4. Kesatu kemudian kedua ini skornya 3. Kemudian skema itu skornya menjadi 2. Skema itu tentunya nilai dari ada sini adalah penilaian. Nilainya tentunya ada 3 aspek: penempatan letak gambar dalam skema, penggunaan istilah skema, dan kerapihan skema. Tentunya ini ada bobot soalnya mungkin ada 100. Skor maksimal kali bobot ya, bobot soal dan nilai praktek, nilai setiap aspek. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya praktek. Penilaian masih membuat percobaan 4.4 percobaan panas, materi, dan paralel. Materinya energi, indikator soalnya, peserta didik dapat membuat rangkaian sederhana secara seri dan paralel dengan kemudian sediakan alat dan bahannya adalah 4 buah lampu solar, kabel listrik 2 meter, 2 buah baterai di AA, kemudian dan slot. Prosedurnya yaitu
Buatlah sebuah seri dengan menggunakan dua buah presentasi yang telah disiapkan. Buatlah sebuah rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah presentasi yang telah disiapkan. Untuk rubrik penilaiannya, yaitu aspek nilainya 1. Penilaian soal paling. Kemudian lampu, kabel, 2 baterai, gunting, dan selanjutnya. Skornya itu adalah 5. Penilaian kelengkapan alat dan bahan 0 sampai 5. Kemudian kemudian lagi alat dan bahan, itu tentunya skor 3. Alat dan bahan, tentunya skornya 2. Tersedia satu alat dan bahan, tentunya nilainya 1. Tidak membawa alat dan bahan, nah berarti tentunya nilainya tidak ada, kan nilainya 0. Kemudian selanjutnya untuk rubrik penilaian ini keduanya susunan rangkaian kabel dan berarti nilainya 2. Nah kemudian susunan rangkaian kabel dan baterai, ini nilainya 1. Dia melakukan percobaan seri. Nah itu berarti nilainya 0 karena mereka tidak melaksanakannya. Ya. Kemudian selanjutnya rangkaian paralel. Pertama menggunakan rangkaian kabel dan baterai, berarti skornya 2. Kemudian tindakan rangkaian kabel dan baterai, itu skornya 1. Kalau tidak mereka tidak ikut praktek. Nah kemudian skor yang pertama itu penilaian kelengkapan rangkaian seri 1, rangkaian paralel 1. Nah bobot nah tentunya nilai dibagi jumlah skor maksimal dan kali bobot. Nah ini untuk aspek rubrik penilaian dan aspek yang nilainya tentunya akan menentukan hasil pada anak buat praktik yang kita di rumah. Dan Pertanyaan ini apa yang berarti kita sebagai guru membuat diskusi penilaian penilaiannya yang kita buat misalkan contohnya kemarin kita dari bulan April kita mau melaksanakan praktek tapi tidak dapat dilaksanakan karena stay home at home karena kita belajar di rumah, tetapi kita dapat melaksanakan membuat suatu penugasan kepada anak didik kita karena sudah diprogramkan atau sudah ada untuk penugasannya dan membuat soal, dan membuat soal PAT 4 untuk penilaian akhir tahun dan juga penugasan dan anak-anak memilih
apa yang dia sukai, apa yang dia minati dari beberapa pelajaran. Mungkin ada di pelajaran sebelum mata pelajaran ini anak-anak yang misalkan itu ada materi ini menyangkut anak-anak sampai belajar berjalan, bisa berkebun, kemudian lagi anak-anak bisa bertanya kepada keluarganya tentang kebun, tentang sahok. Nah, banyak hal-hal yang anak didik kita lakukan dalam penugasan ini bermanfaat untuk anak didik kita. Karena dalam penugasan ini tidak membebani hanya bersama keluarganya dan juga nanti di-share bahwa mereka sudah mengerjakan tugas yang mereka kemudian dapat misalkan tentang matematika ini buatannya membuat kubus misalkan. Nah, anak-anak membuatnya dari bahan-bahan mereka dari kemudian lagi dari bahan-bahan yang tentunya kalian sukai berwarna-warni, dipakai warna-warni. Karena untuk dapat memberikan dorongan dan juga anak-anak supaya lebih kreatif, Bapak dan Ibu orang tua walinya bisa memberikan semangat dan juga hanya memberikan penugasan ada yang tidak punya HP Android. Nah, itu banyak orang tua murid yang telepon bahwa anak saya tidak bisa belajar memakai HP, misalkan seperti itu. Anak saya tidak bisa belajar di televisi, misalkan seperti itu, di TVRI. Nah, terkendalanya seperti itu. Tetapi mungkin anak-anak juga dapat bergabung dengan anak-anak yang lain atau bertanya ibunya. Kan di sini mayoritasnya itu orang tuanya bekerja di pabrik atau bekerja di di pasar. Jadi orang tua bukan berarti lepas tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Mungkin kebutuhan yang harus mereka penuhi orang tuanya. Dan anak-anaknya bisa belajar dan dan ibu juga saya sebagai ibu juga memberikan tugas sebelum sekarang ini di penugasannya bisa ditulis di asalnya bisa ditulis di sekolah di kelas dan juga anak-anak yang tidak paham lanjut di share setiap hari tugasnya diberikan, tetapi ada yang kendalanya seperti itu, mungkin anak-anak dapat mengerjakannya di rumah dengan bantuan orang tua. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ada penugasan pembuatan penugasan praktek dan kelas yang mungkin dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk anak didik kita yang dapat melaksanakan di rumah supaya tidak main, tidak banyak menonton yang di anak-anak dapat mengerjakan sama orang tua dan juga anak-anak bisa belajar dengan maksimal. Tentunya materi yang saya sampaikan ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih apabila ada saya
yang berkenan dalam pemaparan materi ini saya mohon maaf dan sebesar-besarnya, dan mungkin tentunya Bapak dan Ibu bisa memberi masukan terhadap saya, kita belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oplos untuk Bu Imas. Terima kasih yang ucapkan untuk Bu Imas yang telah memaparkan materinya. Yang begitu jelas ya, dari awal, dari mulai penilaian itu ada yang tertulis, tes lisan, penugasan, portofolio. Yang Bu Ima sampaikan barusan itu adalah penugasan ya. Dia menerangkan tentang penilaian tentang penugasan produk. Mungkin dari peserta ada yang mau bertanya, silakan. Saya buka forum diskusi untuk materi yang telah Bu Ima sampaikan. Bu Yeni, gimana Bu Yeni? Ya Bu, lagi menyimak Bu. Gimana? Ya masih menyimak, ini lagi menyimak. Ya. Terima kasih kepada para instruktur yang telah hadir. Gimana Pak, mungkin ada saran atau gimana? Kritik dari Bapak, mohon untuk kami bisa membantu kami untuk lebih semangat dan tampil lebih baik ke depannya, gimana Pak Inayah? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, baiklah Ibu hadirin para peserta untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada untuk sebelum ditutup mungkin ada kesimpulan dulu dari Bu Imas karena tidak ada yang dilanjut aja katanya nanti terakhir ya. Oke Pak, terima kasih. Mungkin Bu Imas bisa menyimpulkan, katanya menyimpulkan hasil materi barusan, maaf. Terima kasih telah memandu acara ini. Kesimpulan dari membuat sisi penugasan praktek tentunya kita sebagai kita sebagai guru harus pintar-pintar dalam pembuatan soal tepat dan benar, adalah sisi supaya soal dapat dipahami oleh kita juga kata-kata tradisional yang dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh anak-anak. Jadi kata apa sampai dengan C6 dapat diatur dan dapat dipahami oleh anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Imas yang telah memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan beliau. Semoga apa yang telah beliau paparkan untuk hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu hadirin peserta, baiklah acara hari ini kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya kami persilakan lagi kepada host Ibu Yeni Yulianti. Ya, terima kasih kepada Imas yang telah membawakan materinya dan juga kepada Bu Ina selaku moderator pada hari ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar walaupun banyak terjadi kendala-kendala, salah satunya yaitu tadi ada suara menggema, suara itu kurang jelas, terputus-putus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan sebuah perbaikan di penampilan berikutnya. Demikianlah pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bergabung Bu Imas, Bu Yeni, Bu Yana. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, baik Bu Imas, Bu Yeni, Bu Yena. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah tampil pada kesempatan ini dengan materi yang sangat luar biasa, sangat sekali luar biasa dan sangat bermanfaat sekali buat untuk kita semua. Nah, nanti akan tampil lagi jam berapa, Bu? Jam Bu Yeni. 11.30 Pak untuk sesi kedua. Abdi paling Pak jeda dulu setengah jam ya. Siap, jam 11.30. Oke, Bapak, Masih ditunggu. satu akun? Kah? Masih satu akun? Enggak, akun Abdi paling Oke, siap. Mengenai presensi, nanti presensi kan yang hadir sedikitan ya. Nanti itu akan kami bantu lah. Iya, Bapak. Oke, Bapak. Untuk presensi nanti akan coba nanti kami bantu biar hasilnya bagus. Betul. Kan karena kan sekarang itu ada 2 tempat ya. Betul. Jadi insya Allah nanti akan kami bantu. Kemudian jangan lupa direkod ya. Oh ini Ya. Pak, Pak, untuk saya nanti sesi kedua ya. Karena karena laptopnya ada masalah, mohon direkam dong. Tolong Jam direkam. Kan mulainya 11.30 Pak. Oh, jam setengah 12 ya. Mudah-mudahan saya bisa. Nanti saya kawin lagi. Kalau misalkan tidak bisa, kira-kira yang ada yang bisa mengcover nggak? Ada mungkin Bu Imas, bisa nggak situ? Nanti kalau Ibu itu presensi presenter, Ibu bisa langsung di itu ya direkam sama di situ ya. Kalau ini mah Ibu agak kendala itunya laptopnya. Nah, yang nanti sesi kedua nanti direkam lagi ya, boleh ya? Punya Ibu. Oke, siap Pak. Katanya ada yang punya Bu Imas Pak. Ada yang punya Bu Imas katanya Pak nanti insya Allah. Oh, Yang siap. mudah-mudahan nanti Bapak juga bisa hadir. Amin. Insya Allah nanti saya kabarin lagi kalau nanti saya kabarin lagi kalau ini nanti insya Allah saya rekod. Kalau misalkan saya tidak bisa rekod berarti nanti ada di Bu Imas ya. Iya. Oke, sama Bu Yeni ya Bu Yen. ini Tolong Bu. dong. Ya Bu, halo Pak. Iya. Kita merekam pakai Bandicam Pak, jadi kemampuannya cuma 10 menit. Oh gitu. Ya, nggak pakai yang Play Store ya. Jadi gimana Pak? Apa Yang barusan yang merekod siapa? Yang merekam siapa? Di sini juga saya merekam. Yang merekam barusan siapa? Cuma pakai Bandicam. Oh iya. Bu Imas merekam nggak? Ya. Bu Imas merekam. Iya. Oh iya, ada di Bu Imas ya. Itu yang bisa ngerekam itu cuma yang itu aja Pak. Yang punya itunya. Yang punya akunnya. Iya. Kan dibuka di si Mama. Di si Mama yang bisa ngerekam. Katanya yang bisa merekam yang punya akunnya Pak. Emang benar apa nggak bisa ngerekam semua? Bisa merekam semua karena kan kita pakai aplikasi ya. Pakai Pastun namanya aplikasi. Itu aplikasi tambahan ya. Betul sekali. Tinggal download aja. Tapi kalau yang di laptop Bu Imas itu pakai rekamnya pakai webback itu sendiri Pak. Gimana hasilnya bagusnya? Bagus, ini pakai wifi Pak kita. Enggak, hasil rekamannya gimana Bu? Rekamnya belum Pak, belum selesai karena videonya belum selesai jadi belum di stopkan. Boleh nanti dicek aja dulu Pak ya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Oh iya. Oke. Untuk presensi ya maaf ya. Untuk presensi saya boleh bisa bantuin ke teman-teman nggak gitu? Nanti untuk presensi sekarang tampil aja, nanti insya Allah nanti akan kami bantu begitu Bu. Oh, enggak, kita bisa ngambil dari luar nggak? Kan saya punya grup PKG itu Pak. Boleh. Bisa minta bantuan teman-teman PKG gitu. Saya share itunya, linknya supaya boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, Bapak, thanks. Oke, baik, selamat bertugas. Ya, ditunggu sesi kedua ya Pak. Setelah bergabung dengan Dom saya di sini,
saya ucapkan terima kasih karena saya masih belajar. Saya meskipun udah tua, tapi saya semangat. Pak Taufik, Pak Inayah, terima kasih telah memberikan support mungkin ya. Ibu belajar karena motivasinya banyak, karena anak-anak juga memberikan motivasi terhadap saya dan juga teman-teman di sini lebih kreatif, lebih solid dan juga bekerja sama dengan baik. Tentunya untuk kedepannya mudah-mudahan kita semua lulus dengan baik ya Pak Inayah ya dukungannya. Terima kasih. Itu tuh aja Jenny. Sama-sama Ibu, kita sukseskan acara PCT ini. Betul. Insya Allah semuanya lulus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin. Ya, Bu. Tos ada dulu mah kedah sing ageng we bantosan anak. Insya Allah. Kalau mau diambil mah tos jadul, Pak. Sami wae Bu. Allahu akbar la ilaha illallah. Oke. Terima kasih. Izin pamit duluan Ibunya. Assalamualaikum. Mohon mangga. Assalamualaikum. Ya.